Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Dwi Andari. Saya bekerja di HS mulai tahun 1995. Tanggal 1 Mei saya mulai masuk di HS sebagai karyawan training selama 3 bulan. Berarti untuk tahun 2020 ini saya sudah 25 tahun. Alhamdulillah sudah cukup lama di sini. Perjalanan karir saya di sini, yang pertama saya menjadi staf di produksi, staf setoran HS. Saya mengolah order di sana, membantu senior saya waktu itu memberikan order kepada perajin. Kemudian saya ditempatkan di bagian PSDM kurang lebih 5 tahun, membantu senior juga di sana. Kemudian karena senior harus pindah bagian, maka saya menjadi manajer PSDM waktu itu. Kurang lebih 3 tahun saya manajer PSDM. Kemudian tahun 2000, waktu itu saya masih ingat karena saya waktu itu hamil muda, saya diangkat menjadi manajer produksi sampai sekarang. Jadi jabatan terakhir saya sampai saat ini manajer di produksi. Alhamdulillah bagian produksi menjadi bagian yang saya senangi, bagian yang saya jiwai sehingga sampai saat ini. Kesan pesan untuk yang pertama untuk owner HS Silver, dalam hal ini Ibu Hajah Harto Suharjo. Satu kata sebetulnya, sangat kagum. Kekaguman itu banyak sekali bisa dijabarkan. Karena waktu saya masuk itu HS Silver sedang masa transisi. Masa transisi dari perusahaan perorangan yang dipegang oleh Ibu Harto Suharjo, kemudian diwariskan kepada beberapa putranya waktu itu Pak Margani dan Pak Ersam. Otomatis HS Silver menjadi perusahaan yang berkembang waktu itu. Saya sangat merasakan perkembangan itu karena dari manualisasi administrasi menjadi komputerisasi. Saya menjadi seorang yang mungkin pintar komputer itu juga di sini. Saya bisa banyak belajar komputer, banyak belajar administrasi di bawah bimbingan senior-senior saya, sehingga sampai sekarang saya bisa menjalankan administrasi. Bu HS, beliau sangat tekun bekerja, usianya yang tidak muda lagi, masih waktu itu setiap hari melihat kami bekerja, mengarahkan kami bekerja, memberikan evaluasi kami bekerja, bahkan memberikan ide-ide cemerlang yang mungkin tidak ada pada kami. Feeling beliau sangat hebat menurut saya, karena untuk membuat suatu produk misalnya, beliau sangat punya feeling bahwa produk ini akan laris. Saya masih ingat betul, beliau mencari bunga segar, beliau mencari daun segar, mencari hewan segar atau hewan hidup untuk dibuat produk, dan alhamdulillah sampai sekarang banyak yang masih laris produknya. Banyak teladan yang patut kita contoh dari beliau, Ibu Hajah Harto Suharjo. Untuk kelebihan Bu HS yang sangat kami ketahui, kami tahu persis itu adalah masalah sedekah beliau. Setiap lebaran saya juga pernah mendampingi beliau dalam memberikan hadiah, memberikan THR, memberikan sedekah kepada semua perajin HS Silver. Semua dipikirkan oleh beliau, bagaimana kesejahteraan para perajin. Ada yang dibantu masalah tempat, ada yang dibantu masalah meja, kursi, peralatan. Saya tahu sendiri, saya sebagai saksi hidup bahwa Ibu HS itu sedekahnya alhamdulillah sangat luar biasa, patut dicontoh oleh semua putra dan semua karyawannya. Harapan ke depan bagi saya untuk HS Silver adalah
HS Silver akan terus maju dan berkembang secara baik. HS Silver akan menjadi perusahaan yang profesional dan pasti akan lebih unggul dari para rivalnya atau para pesaingnya. Saya yakin bahwa HS Silver dipegang oleh para profesional akan menjadi semakin maju dan terkenal di kancah internasional, sehingga bisa mensejahterakan semua lini yang ada di perusahaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Andayani. Saya sudah cukup lama bekerja di HS Silver, di mana pertama kali saya bekerja, saya belum tahu sama sekali bahwa saya bekerja di kota gede. Kemudian saya cari kota gede itu dan sempat saya nyasar-nyasar beberapa kali dan alhamdulillah akhirnya ketemu. Sejak itu saya masuk di HS Silver dan kemudian posisi saya yang pertama adalah administrasi customer, di mana secara administrasi itu belum memadai, belum ada keteraturan. Bertambahnya waktu, kemudian administrasi semakin bagus, kemudian saya bekerja ditambah, jadi ada selain administrasi, saya juga memegang finance, keuangan, kemudian untuk selanjutnya itu manajemen berganti dari yang awalnya dipegang oleh Ibu HS, kemudian diserahkan kepada putra-putranya, di mana waktu itu dipegang oleh Bapak Irsam dan Bapak Margani Nugraha. Kemudian di situ manajemen semakin berkembang dengan pesat, dengan baik, di mana untuk administrasinya semakin baik, kemudian marketing juga semakin baik, dan pada akhirnya itu manajemen agak berubah dari manajemen perseorangan yang dipimpin oleh Ibu Harto Suharjo, kemudian berubah menjadi PT HSWS, yaitu PT Harto Suharjo Widuputra Sejahtera, dimulai sejak tahun 2016. Jabatan terakhir saya adalah manajer finance. Cukup lama saya berkecimpung di HS, di mana perubahan dari perusahaan perorangan berganti ke perusahaan berbadan hukum, di mana secara administrasi dan sebagainya semuanya dituntut untuk menjadi lebih baik lagi. Di situ semuanya sangat mendukung sekali atas apa yang di HS Silver ini. Pendapat saya untuk Ibu HS itu merupakan sosok teladan untuk kami sebagai karyawan, di mana untuk hubungan secara vertikal itu baik sekali, memberikan contoh atau teladan pada kami semua. Yang pertama adalah mengajarkan kepada semua karyawan, memberikan contoh bahwa semuanya diawali dengan beribadah. Di sini yang sampai saat sekarang ini hampir semua karyawan menjalankan adalah ibadah sholat duha. Pagi itu semua karyawan menjalankan ibadah sholat duha. Itu yang menurut saya sangat baik sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk tempat di mana kita bekerja. Kemudian hubungan secara horizontal atau hubungan sebagai kemanusiaan itu Ibu HS juga sangat baik, karena di mana sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan maupun penduduk di sekitarnya. Itulah yang menjadi teladan bagi kami semua. Dan beliau sangat mengejarkan kepada kami tentang makna kekeluargaan. Itulah yang bisa kami ambil selama ini. Kemudian untuk manajemen, harapan kami setelah menjadi PT ini
perusahaan akan menjadi lebih maju lagi, di mana omsetnya semakin tinggi dan karyawan semakin sejahtera semuanya. Kebaikan dari manajemen yang berlaku saat ini, kalau pada saat yang lalu itu manajemen karena masih perseorangan, jadi di mana segala sesuatunya tidak ada standar yang berlaku. Jadi di mana ada kesempatan mungkin akan menguntungkan beberapa pihak atau beberapa karyawan, tetapi di pihak lain juga karena belum ada standar maka akan menjadi kurang baik. Tetapi setelah perusahaan ini berkembang dan menjadi untuk saat ini bisa menjadi PT yang semuanya sudah terukur dan terarah. Kemudian ada satu kebaikan lagi di dalam manajemen perusahaan PT HSBS ini, di mana rekrutmen karyawan atau untuk direktur itu bisa diperolehkan untuk orang luar atau pihak luar, karena bukan lagi yang berasal dari pihak keluarga, di mana ada beberapa direktur yang berasal dari pihak luar atau orang-orang yang profesional. Dengan demikian, insya Allah kemajuan perusahaan ini bisa dicapai lebih mudah lagi. Dan insya Allah dengan keadaan PT ini, kesinambungan perusahaan akan tetap terjaga sampai waktu yang tidak terbatas. Untuk menuju manajemen PT yang benar-benar profesional, ini dari pihak manajemen, dari pihak keluarga dan manajemen itu mencapai suatu kesepakatan bahwa untuk rekrutmen karyawan atau BUC dan BUD itu diambil berdasarkan fit and proper test, di mana bekerja sama dengan pihak konsultan yang nanti akan memberikan arahan kemana perusahaan ini akan berjalan. Kemudian dengan adanya fit and proper test, benar-benar pihak keluarga dan pihak luar atau orang-orang profesional ini bersaing untuk bisa menduduki kursi yang pantas di jabatan direktur maupun untuk komisaris. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan sebelumnya nama saya Iskandar, dan untuk pada kesempatan kali ini saya mau mengutarakan pribadi saya sendiri selama saya ada di HS. Ceritanya itu semuanya intinya dari awal sampai akhir, endingnya saya sangat mencintai dan menjiwai, mungkin boleh dibilang seperti itu, di HS Silver ini. Karena kenapa? Dalam tahap pertama, pada awal-awal saya mau masuk ke sini, itu alhamdulillah itu sudah sesuai dengan keinginan saya. Karena kenapa? Satu, di sini itu memberikan kesempatan saya untuk beribadah, jelas sangat baik sekali, beri kesempatan untuk beribadah. Kemudian untuk skill saya juga, karena salah satu skill saya adalah mungkin saya mau atau berinteraksi dan berkomunikasi dengan banyak orang, terutama orang asing. Dan saya memang sangat minat sekali untuk bisa berkomunikasi dengan orang asing. Jadi pada kesempatan saya setelah lulus SMA, saya ingat sekali tanggalnya, tanggal 1 bulan 1 tahun 1991. Saya itu masuk di sini. Awalnya cuma satu kali aja saya ketemu sama yang tercinta sekarang Ibu Hajah Hati Suharjo. Kemudian di situ mungkin dilihat kemauan saya dan kemampuan saya mungkin. Jadi cuma satu hari aja begitu wawancara, esoknya saya langsung masuk tanggal 1 bulan 1 tahun 1991. Jadi udah cukup lama saya di sini dari awal memang. Kemudian karena berangkat dari suka, dari senang, gajian telung sasi pun saya terima. Gajian pertama enggak, belum kita terima, baru bulan ketiga kita terima. Pada waktu itu kebetulan saya kan masih
anak kecil, jadi tidak mengharapkan begitu, walaupun ya berharap, tapi itu nomor yang sekian. Yang utama dan pertama adalah saya bisa berkomunikasi, bisa mempraktekkan kemampuan skill saya atau hobi saya untuk bisa komunikasi dengan orang asing. Maka begitu masuk, saya ditempatkan di tokonya Ibu HS. Dari masuk pertama sampai sekarang saya masih ada di pemasaran. Kemudian jabatan terakhir saya dipercaya oleh HS Silver sebagai manajer pemasaran. Nah, apa yang pengalaman saya yang sangat-sangat nggak bisa saya lupakan tadi, secara pribadi Ibu itu merupakan figur. Sebenarnya kalau secara agama itu kita mengikut atau ittiba sama Rasulullah SAW. Tapi di perusahaan itu kita punya, sebenarnya saya sering mengutarakan ini kepada owner, kepada putra-putra Ibu. Sebenarnya kalau kita beragama, beribadah itu sama Rasulullah. Kemudian untuk mengelola perusahaan, mengelola karyawan secara vertikal horizontal, hubungannya hablum minallah hablum minannas, bergurulah, niru Ibu. Kita bersemi dengan Ibu. Ibu itu secara horizontal bagus sekali, secara vertikal bagus sekali. Jadi itu udah sip, udah istilahnya sudah sebagai contoh dan tampak di depan mata. Begitu untuk. Jadi dari banyak segi. Untuk vertikalnya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ibu itu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Dari wajibnya tak ketinggalan. Walaupun sampai sekarang Ibu itu dikarunia Allah untuk maaf ya, nggak bisa jalan, tapi dengan semangat menjada wajada begitu. Semangat Ibu untuk beribadah dengan kursi roda. Ibu selalu tepat waktu. Biasanya maghrib ataupun subuh begitu, tetap di musolanya Ibu. Kemudian di rumah juga gak ketinggalan. Sebelum azan Ibu mesti sudah mengingatkan kami. Ibu sendiri, wes anu dong le, wes wudu dong le, apa yae, kowe leren sikit nyambut gawe. Kita diminta untuk istirahat dulu. Kemudian ayo menghadapi Allah. Kesan pertama, enggak mungkin saya, karena dari pertama lulus sampai sekarang, mungkin di perusahaan lain belum tentu menemukan seperti itu. Kemudian lagi, Ibu juga secara horizontal itu bagus sekali. Salah satunya tadi memberikan sedekah, kemudian sangat perhatian kepada karyawan, apalagi secara profesional. Secara profesional pun Ibu tahu, walaupun dengan manajemen lama begitu ya, tapi itu sangat mengena, greteh banget, greteh sekali dalam istilahnya itu memberikan masukan, memberikan arahan, kemudian juga Ibu itu mau mendengarkan apa usulan dari karyawan, apa usulan yang terbaik untuk perusahaan. Ibu itu gelem, mau untuk mendengarkan itu. Jadi untuk kemajuan, oke, boleh dilakukan itu. Hearing Ibu punya. Kemudian untuk speech Ibu bagus sekali. Jadi kalau boleh saya bilang, nyaris sempurna sebagai figur untuk HS Silver, nyaris sempurna. Dan pengamatan saya ataupun yang saya rasakan, Ibu itu luar biasa sekali. Tadi saya bilang vertikal horizontal. Untuk manajemen sendiri, seorang ibu yang mungkin secara dedikasi ataupun sekolah mungkin SR mungkin ya, nggak sampai SMP, tapi itu kalau di kuliah mungkin bisa profesor beliau. Karena apa? Prakteknya itu yang sangat luar biasa. Kenapa? Dari nol, dari tahun ini udah 67 tahun begitu aja, dari nol. Dengan seperti itu kita udah bisa jadi seperti ini karena seorang ibu yang tidak mengesampingkan yang lain. Ada bapak, ada putra-putra, tapi boleh dibilang faktor X-nya itu ibu. Brilliant sekali beliau. Kesesama dari grassroots, ya, perajin. Luar biasa. Ibu itu paling nggak srek atau nggak merasa senang kalau perajin kita duwe gawean, nggak punya kerjaan. Piye carane golekno gawean le? Engko tak nggo stokmu ora apa-apa. Aku iso modali.
Yang penting itu perajin bisa nyambut gawe. Makanya kita tuh menganggap perajin sebagai mitra kerja kita. Itu sebagai pondasi kita. Kita bisa seperti ini memang juga salah satunya dari perajin. Kita rekrut, kita rengkuh mereka. Itu seperti merengkuh karyawan-karyawati sendiri. Ibu itu menganggap kita mesti putra-putraku kabeh. Walaupun secara biologis ibu punya putra 8. Tapi kalau beliau ngediko ke forum, kita kalau misalnya ada saresian atau apa, entah itu perajin, entah itu karyawan-karyawati, dianggap sama ibu itu putra-putra semua. Jadi itu sangat luar biasa ibu menganggap, dan sebagai semangat kami. Sehingga saya juga betah sampai lebih dari 25 tahun di sini. Itu untuk ibu nyaris sempurna. Kemudian dari regenerasi manajemen tadi dari dari manual begitu ya, dari manual misalnya jadul begitu, kemudian dengan adanya putra-putri ibu ya lambat laun itu sekarang sudah ya bisa digitalisasi, udah computerized, kemudian juga marketingnya juga sekarang sampai online, itu karena jasa-jasa dari profesional, boleh dibilang seperti itu. Karena kenapa di sini itu juga sekarang setelah adanya PT HS Silver itu boleh dibilang yang mengelola adalah orang-orang profesional. Orang luar pun boleh masuk di sini dengan melalui fit proper test begitu ya, boleh masuk ke sini untuk berkembangnya HS. Karena kenapa? Kalau di luar, memang di luar seperti yang customer bilang bahwa untuk filigree sendiri, karena kami kebetulan sama Pak waktu itu generasi penerusnya Pak Gani atau Pak Irsam, kita ini iso dadi rajane filigree gitu ya, karena kemampuan atau core kita, main stone core begitu ya, kapasitas kita, kemampuan kita, unggulan kita adalah di filigree atau terap-terapan bahasa Jawanya. Maka kita bercita-cita sebagai rajanya filigree. Insya Allah sebelum pandemi kemarin kita memang sangat luar biasa sekali, dan itu sudah bisa ditemukan di semuanya bahwa satu-satunya memang baru kita yang bisa mempunyai kemampuan untuk itu. Alhamdulillah alamin, kita diberikan kepercayaan sama Allah yang boleh dibilang bisa menjadi yang terbaik untuk filigree begitu. Nah, kemudian harapan ke depan ya, saya mohon dengan sinergitas atau kesatuan kita untuk menjaga berkembangnya HS Silver ini. Sinergitas itu sebagai energi kita untuk maju ke depan, kemudian hadapi semua tantangan itu dengan seperti yang ketika ibu juga harus dengan sabar, dihadapi dengan sabar. Kemudian juga jangan lari dari semua masalah, mesti semua masalah dihadapi dengan sabar, akan bisa diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan dengan profesional dikelola dengan profesional akan lebih berkembang lebih baik lagi, dan kesejahteraan baik itu karyawan ataupun owner sendiri, kemudian juga itu berimbas ke pengrajin-pengrajin kita, tetangga juga di sini akan lebih baik lagi. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artin Wuryani, jajaran direksi dari PT HSWS Harto Suharjo Windu Putra Sejahtera. Pada awalnya perusahaan ini dibentuk dari perusahaan keluarga yang kemudian bertransformasi menjadi perusahaan PT. Saya bergabung melalui beberapa tahapan proses fit and proper yang dilaksanakan dalam manajemen ini. Sebuah kehormatan, saya adalah satu-satunya jajaran direksi yang diambil dari kalangan profesional di luar dan satu-satunya yang bukan menjadi anggota keluarga di sini. Tentu saja proses yang kami lalui sangat profesional dan luar biasa. Baru kali ini satu-satunya yang dilalui oleh perusahaan keluarga ini melibatkan orang luar dan internal keluarga untuk di fit and proper mendapatkan hasil yang terbaik. Saya merupakan salah satu konsultan yang ada di beberapa perusahaan, baik non-government organization ataupun perusahaan-perusahaan yang lain dalam assessment sebuah organisasi yang terkait dengan manajemen sumber daya manusianya.
Tepat sebelum bergabung di perusahaan ini, saya aktif di Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta. Dan salah satu member, yaitu salah satu owner yang ada di sini, dan menawarkan pada saat itu kepada saya untuk bergabung atau memberikan kontribusi. Tentu saja dengan kemampuan dan kapasitas saya kemudian melamar dan menjalani beberapa tahapan seleksi yang diadakan, yaitu fit and proper, bersama keluarga internal dan beberapa profesional yang lain dari luar. Pada awal bergabung, di sini saya menjadi Direktur Business and Development, membawahi 2 unit bisnis yaitu Omah Dhuwur dan HS Silver, dan menjadi tanggung jawab saya adalah sumber daya manusia dan marketing yang ada di dalamnya. Pada tahapan awal, saya dikontrak menjadi jajaran direksi yaitu Business and Development selama 3 tahun, kemudian kontrak saya berakhir dan diperpanjang lagi menjadi 4 tahun ke depan. Tentu saja sebuah dinamika yang cukup menarik bagaimana mengawali karir di jajaran direksi di sebuah perusahaan yang mengalami sebuah transisi yang sangat fundamental dari perusahaan keluarga menjadi profesional bisnis. Tantangan-tantangan tentu saja bertepatan dengan hal yang saya lakukan di Business and Development, yaitu bagaimana membenahi culture organisasi, baik SDM-nya dan marketing. Sebuah loncatan yang sungguh sangat menarik dalam sebuah perusahaan keluarga yang kemudian berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang lebih profesional di sini. 4 tahunnya ada di sini, dinamika-dinamika yang terjadi sungguh sangat membuat saya belajar banyak terhadap manajemen yang secara teoriti dan secara praktikal. Banyak hal yang tidak diketahui oleh beberapa orang di luar sana, bagaimana masa transisi dan perubahan ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Dinamika-dinamika ini yang akan ditemui di perusahaan ini. Tentu saja harapan saya ke depan perusahaan ini menjadi perusahaan yang lebih maju, perusahaan yang lebih besar karena dengan adanya gebrakan-gebrakan baru yang sudah dilalui selama ini. Semoga perusahaan ini menjadi perusahaan yang berkah dan memberkahi. Semoga doa-doa karyawan, pengrajin, doa anak-anak yatim yang selalu mendoakan kami dan para tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar kami diijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahsun, konsultan dan juga pengajar ya di bidang keuangan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bergabung bersama keluarga HS. Tentu yang pertama sekali saya pengen mengucapkan selamat atas kesuksesan, keberlanjutan, kebersamaan dari grup HS yang hingga saat ini sudah mencapai usia ke 67 tahun. Congratulations, selamat, ini satu berkah pencapaian yang luar biasa bagi perjalanan sebuah bisnis, terutama di bidang silver. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan tentu harapannya senantiasa terus berkembang, bisa diteruskan ke anak cucu dan juga kepada masyarakat, itu ya, itu yang paling utama saya kira. Saya sedikit sharing tentang bagaimana saya dalam 7 tahun terakhir ini bersama-sama dengan keluarga besar HS, terutama di dalam proses transisi ya, dari sebuah family business menjadi sebuah perusahaan perseroan dengan penerapan tata kelola profesional. Ini satu experience yang saya kira bisa untuk pembelajaran kita semua, begitu tidak gampangnya sebuah family business dengan berani mengambil keputusan untuk menjadi perusahaan yang profesional. Ini sekali lagi satu keberanian ya, yang sudah diambil oleh keluarga besar HS. Seperti diketahui tahun 2014 ya, itu saya diminta oleh keluarga ya dari HS
untuk mendampingi bagaimana mengawal family business menjadi sebuah perusahaan profesional, ya. Kemudian tentu saya akan mendampingi dengan tim, ya. Ada tim psikolog dari UGM, ya. Kemudian juga ada tim yang kompeten di bidang legal, ya, karena tidak gampang, ya, kita menuju ke sebuah perusahaan yang profesional berbentuk perseroan terbatas, ya, sehingga dengan tim itu kami mencoba melakukan serangkaian kegiatan profesional yang independen, ya, tentu lewat berbagai macam pembicaraan, ya, dengan keluarga besar AS. Kemudian sampailah kepada penjadwalan untuk membentuk sebuah perseroan terbatas yang tentu diisi dengan personil-personil yang nanti akan diberi amanah di situ, ya. Seperti diketahui, kalau kita sudah akan menyiapkan diri untuk membentuk sebuah perseroan terbatas, tentu peraturan regulasi yang berkaitan dengan perseroan harus ditaatin, gitu, ya. Siapa board of commissioner, siapa board of director, ini tentu membutuhkan satu langkah-langkah profesional dan independen. Maka kami bersama tim melakukan satu proses assessment, ya, mulai dari profit and proper test, ya, fit and proper test, ya, kemudian juga tes kompetensi, sampai akhirnya kita berusaha untuk bisa right man in the right place lah, kira-kira seperti itu, ya. Sehingga dari serangkaian langkah yang sebetulnya itu melibatkan pihak-pihak luar yang memberikan masukan secara profesional, ya, terbentuklah satu struktur perseroan yang dilengkapi dengan organ-organ perseroan pada umumnya, gitu, ya, yaitu board of commissioner, board of director, ya. Termasuk di situ keberanian keluarga HS untuk menempatkan salah satu orang profesional yang di luar keluarga masuk dalam struktur board of director, ya. Ini satu hal yang menurut saya luar biasa, ya, ditempatkan di direktur business development lah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, akhirnya jalan, ya, dengan mengikuti pola-pola pengelolaan perseroan, ya. Sistem pelaporan keuangannya diperbaiki, ya. Sistem operasional prosedurnya diimprove terus, ya. Akhirnya terus berjalan sampai akhirnya pemilihan untuk BOD yang kedua, ya, itu pun dilakukan secara profesional. Satu pengalaman yang luar biasa menurut saya selaku konsultan, ya, mungkin bisa menjadi pembelajaran yang lain, ya. Family business jangan takut untuk menjadi profesional, ya, apalagi di tengah era perubahan lingkungan saat ini, ya, di era transformasi digital saat ini. Sekali lagi, jangan takut untuk menuju perusahaan yang profesional, ya. Jangan takut untuk melangkah, ya, mengimprove, memperbarui sebuah family business, ya, kemudian menuju ke perusahaan profesional apapun badan hukumnya dengan melibatkan beberapa orang luar profesional yang kompeten, ya. Kalau dalam pemikiran saya, ya, 3 hal yang menjadi pilar bagaimana family business seperti HS Group ini akhirnya menjadi profesional dan eksis growth, ya. Pertama adalah experience, ya. Maka seperti kita ketahui HS ini, ya, HS Group, keluarga HS ini 67 tahun, ya, core bisnisnya di silver, ya. Ini adalah satu pengalaman yang luar biasa, ya. Itu value-nya sangat tinggi, ya.
satu pengalaman itu utama. Ya. Kedua adalah kompetensi. Ya. Maka dengan adanya historical pengalaman yang bagus, kemudian dimix dengan kompetensi, ya. Kompetensi itu bisa dari keluarga dikembangkan atau dari luar, ya. Secara profesional kita lakukan assessment. Ya. Kemudian yang ketiga adalah profesional. Ya. Jadi ketiga hal itu, ya, menurut saya menjadi modal kenapa HS Group akhirnya bisa bertahan, tetap eksis dan bertumbuh sampai dengan sekarang. Ya. Experience yang luar biasa, pengalaman, ya. Kompetensi yang terus diimprove, ya. Kemudian juga profesional, berani untuk assess dan merekrut, ya, tenaga profesional yang akhirnya dimix, ya, sesuatu yang baru, ya, sehingga dengan adanya kesadaran untuk mau beradaptasi, ya, dengan perubahan lingkungan, kita bisa buktikan HS Group, ya, sampai di usia 67 tahun seperti sekarang ini tetap eksis dan berkembang. Ini luar biasa, ya. Dari sebuah family business menjadi sebuah perusahaan perseroan yang profesional, ya. Kemudian yang saya sangat appreciate juga saat ini, generasi cucu, ya. Generasi cucu ini juga sudah mulai mempersiapkan, ya, bagaimana tongkat estafet itu berjalan, ya, tentu dengan mix dengan profesional seperti konsep semula, ya. Kalau anak-anak sudah mulai mix dengan profesional, anak cucu juga demikian dengan cara berpikir yang lebih milenial, ya. Saya cukup bangga gitu, ya. Karena beberapa kali juga sempat diskusi dengan saya bagaimana melakukan manajerial, ya, kemudian belajar untuk masuk ke transformasi digital seperti yang saat ini, ya. Ini membuktikan bahwa going concern, ya, kelangsungan usaha HS Group ini memang terjaga dan dijaga, ya, dengan satu konsep yang saya kira sangat relevan dengan dunia saat ini, kemauan untuk berubah karena lingkungan bisnis berubah, ya. Sekarang sudah mulai diturunkan ke anak cucu, ya, dan cucu-cucu mulai berperan, saya lihat, ya, ini luar biasa. Satu pemikiran yang memang ditujukan untuk going concern, ya, menjaga kelangsungan usaha sampai jangka panjang, ya. Bahkan saya melihat, ya, bisa untuk pembelajaran kita bersama. Mari kita lihat HS Group, ya, saat ini sudah siap untuk memasuki era revolusi industri 4.0, ya. Karena anak-anak milenial masuk, ya. Bahkan juga kita lihat nih, bukan sekedar menyiapkan transformasi digital era revolusi industri 4.0. Saya melihat di situ sudah ngikutin, mempersiapkan diri untuk bagaimana nanti 10 tahun yang akan datang, ya, itu bisa bertahan dan eksis di era Society 5.0. Luar biasa, ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya cukup bangga menjadi bagian dari HS Group, ya. Mudah-mudahan terus berkembang, ya. Dan jangan lupa untuk terus improve, continuous improvement, ya. Ini satu kunci yang bisa kita teladani bersama. Kenapa HS Group bisa bertahan, bisa eksis, dan saya yakin bisa memenangkan kompetisi di era revolusi industri 4.0 maupun era Society 5.0. Selamat untuk PT HS Group. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.